Kalau emang yang Mbak omongin itu adalah Mbak Ria Ricis, menurut saya Mbak Ria Ricis itu nggak banget gitu apa yang diomongin sama Mbak Zainal ini. Karena menurut saya Mbak Ria Ricis ini orangnya baik banget ya. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Bunga Zainal dan Ria Ricis tampaknya kini masih berada di posisi yang cukup panas. Pasalnya keduanya masih saling melontarkan sindiran pedas melalui media sosial. Hal itu bermula ketika keduanya hadir dan tidak sengaja bertemu di acara yang sama, Bening Klinik. Setelah acara tersebut, Bunga Zainal memberikan sindiran pedas yang diduga ditujukan untuk Ria Ricis lewat media sosialnya. Pesinetron kondang itu menyebut bahwa ada seorang YouTuber sombong karena tak memberikan senyum di acara tersebut. Gue suka bingung banget ya sama orang yang punya sifat star syndrome. Jadi ceritanya gini Bun, kan beberapa hari lalu gue datang ke sebuah acara yang super megah ya kan. Di situ tuh banyak tuh tamu-tamunya, ada artis-artis, ada seleb TikTok, ada YouTubers, pokoknya banyak deh public figurnya ya, banyak. Nah ini ada satu YouTubers nih ya kan, semoga nih video gue kagak FYP ya kan. Satu YouTubers ini ceritanya datang kucuk-kucuk nih, dia telat gitu. Nah kita kan bersapa tegur ya kan, ya namanya kita saling menurut gue sih gue kenal dia ya, karena beberapa kali acara sering ketemu dia. Terus pas dia lewat di depan gue senyum ya kan, dia kagak senyum balik sama gue, mukanya gini. Tapi lakinya baik banget, lakinya senyum sama gue sopan gitu ya kan. Gue masih positive thinking nih, gue pikir ya udahlah ya, mungkin dia kagak lihat gue apa gimana ya kan. Lah ternyata dia duduk satu meja sama gue ya, satu meja bener tuh sebelah gue duduknya tuh YouTubers. Gue diem dong, terus gue senyum lagi sama dia. Senyum lah, gue namanya duduk sebelahan ya, gue senyum. Tetep dia kagak senyum sama gue. Ada dendam apa sih dia sama gue? Terus nih kan dia lagi pengen ngobrol sama si artis satu lagi nih. Artis ini persis duduknya di sebelah gue. Kan menyeberangi ya, namanya sebelah-sebelahan, dia duduk sebelah gue, tuh si artisnya satu lagi duduk sebelah gue di tengah-tengah, menyeberangi. Dia tengok kayak gini doang, kagak mau negor gue. Tetep negornya si artis yang sono. Gue udah senyum berapa kali, dia kagak mau senyum sama gue ya kan. Pikir gue salah gue apa ya nih sama orang. Ya udah dong, karena dia nggak tegur gue, ya udah gue cuek-cuek aja sampai gue pulang. Akhirnya gue juga nggak tegur dia, gue cuma tegur si artis yang satu lagi ini. Ya nggak apa-apa sih kalau dia nggak mau tegur gue, juga nggak masalah. Menurut gue mungkin dia merasa kayak dia lebih terkenal atau gimana, ya nggak apa-apa juga. Cuma pesen gue ya Neng, kalau di dunia entertain pengen awet, pengen langgeng gitu karirnya, pesen gue dijaga attitude-nya. Karena dunia entertain itu tidak selamanya indah dan tidak selamanya ada di atas terus. Kuncinya kita mau sama siapa aja, sama junior mau sama senior, kita harus sopan dan jaga attitude. Gue salut banget ya sama Aurel Hermansyah dan juga Atta. Dia tuh top jempol banget deh. Mereka berdua tuh pasangan yang luar biasa sopannya. Sama siapapun mereka negor, bahkan mereka nyamperin untuk salaman. Padahal ya aku kenalnya kan cuma sama Aurel ya. Sama Atta gak kenal nih, aku belum pernah ketemu. Tapi Atta nyamperin dong, dia salaman sama semua tamu yang ada di meja itu. Top markotop. Sindiran itu sempat membuat heboh dan geger media sosial hingga muncul video cuplikan Ria Ricis yang diduga tidak senyum ke si artis. Nah, gimana nih menurut netizen yang tersayang? Kemungkinan besar emang yang diomongin Kak Bunga Zainal itu adalah Ria Ricis. Tapi bagi aku pribadi melalui video itu juga aku bisa dalam tanda kutip yakin kalau dari secuplikan itu bahwa Ria Ricis itu nggak ada maksud jahat sama sekali, nggak berniat untuk nyuekin Kak Bunga Zainal. Karena apa? Dia itu posisinya baru datang ke tempat acara itu. Terus semua orang itu tuh kayak tertuju sama dia gitu, semua orang nyapa dia, dan dia pun jadi kalau aku ada di posisi dia pasti bingung siapa yang mau dia sapa, atau karena terlalu banyak orang gitu. Dan biasanya kalau di acara kayak gitu kita tuh fokus untuk pengen duduk dulu, nanti pas udah duduk baru bisa nyapa orang-orang di sekeliling dia kan.
Dan malah sebenarnya Steffi Zamora pun tidak akan tersapa kalau suaminya nggak berhenti di situ gitu. Jadi tadinya yang aku lihat dia itu tuh emang pengen fokus untuk duduk dulu sih. Makanya setelah dia nyapa Steffi Zamora cipika-cipiki dan mukanya ke arah sini, matanya itu tuh tertuju sama satu titik yang di titik itu tuh ada temennya dia, yang otomatis dia langsung nyapa temen yang dia kenal gitu. Nah itu di video kenapa kelihatan dramatis banget dan kayak Ricis emang nyuekin ke Bunga Zainal. Menurut aku itu tuh karena videonya di slow motion, jadi kelihatannya Ricis lama gitu ngelihat Kak Bunga. Padahal sebenarnya menurut aku itu tuh enggak, itu tuh sepersekian detik matanya nggak fokus. Karena emang di situ terlalu banyak orang gitu. Meskipun kalau aku di posisi Kak Bunga Zainal emang nggak akan enak sih perasaannya, karena meskipun Ricisnya fokus ke banyak orang, tapi kan si Kak Bunga Zainalnya cuma fokus ke satu orang gitu, ke Ricis doang. Jadi dia pasti merasa diabaikan gitu. Cuman ya itu, menurut aku Ricis tuh nggak ada niat jahat kok. Karena apa aku bisa yakin? Karena aku juga pernah mengalami hal itu. Bahkan bukan di acara, aku ngalaminnya di nikahan aku sendiri. Jadi waktu itu tuh lagi duduk di pelaminan gitu, terus ada segerombolan teman-teman SMA aku, yang aku tuh deket banget sama teman-teman SMA aku, dan kebetulan ada banyak gitu yang datang. Semuanya itu tuh sahabat aku. Jadi karena saking excitednya aku tuh pengen ngelihat semua orang, sehingga aku tuh nggak bener-bener fokus ke satu-satu orang gitu. Tapi aku tetap salaman sama semuanya. Cuman ternyata pas mereka udah pulang, ada satu orang yang mempertanyakan apakah aku ngerasa ada masalah sama dia atau enggak gitu. Karena apa? Karena meskipun aku salaman sama dia, mata aku tuh nggak fokus ke dia, tapi ke orang lain, orang berikutnya gitu. Padahal aku nggak ada niat jahat sama sekali lagi-lagi, dan malahan itu kan sahabat aku, nggak mungkin aku berniat untuk jahatin dia atau nyuekin dia gitu. Sebenarnya itu tuh karena posisinya emang lagi kalut aja, nggak fokus gitu matanya. Nah menurut aku yang terjadi sama Ria Ricis pun kayak gitu. Tapi kalau buat aku pribadi dari kejadian ini tuh ada yang menarik sih. Jadi ini tuh ngingetin aku sama pepatah guru aku waktu SMP. Jadi beliau tuh bilang kalau misalkan ketemu sama beliau di luar sekolah dan kita berniat untuk nyapa dengan cara salaman, beliau mewanti-wanti untuk kita tuh jangan cuman salam sama beliau aja, tapi harus juga salaman sama orang di sebelah beliau gitu. Nah sekarang aku ngerti arti maksudnya kayak gitu, biar nggak ada orang yang tersinggung. Seperti halnya Kak Bunga Zainal yang tersinggung karena Ria Ricis hanya nyapa Steffi gitu, sementara dia duduk di sampingnya Steffi gitu. Tapi berarti tambahan, jangan cuman salaman doang, tapi matanya juga harus terfokus ke orang yang kita salamin, biar nggak kayak sahabat aku yang salah paham. Nah, aku tuh sangat-sangat ingin berkomentar karena jujur li, beberapa hari ini FYP aku dipenuhi dengan kontroversi antara Bunga Zainal dan juga Ria Ricis, dan kasusnya itu seperti semakin digoreng dan semakin memanas gitu ya. Jadi buat yang belum tahu kenapa ada masa ini, aku mau menjelaskan sedikit bahwa ini berawal mula dari video Bunga Zainal yang kayak curhat gitu di TikTok kalau dia baru ketemu dengan YouTuber Indonesia, tapi YouTuber itu nggak ramah, nggak membalas senyumnya dia ya, intinya kayak gitu. Nah semakin kesini semakin memanas, dan aku di sini menurut aku ya Bunga Zainal itu nggak salah juga, karena namanya juga manusia guys, artis juga manusia, dia ingin curhat di media sosial itu sah-sah aja. Lagi pula di video itu dia tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan ciri-ciri atau sesuatu yang spesifik gitu kepada si yang tertuju gitu. Dan sebenarnya ini karena opini publik aja yang menggiring ke arah sana, dan akhirnya masa ini semakin melebar. Nah di sini tapi yang sangat disayangkan adalah di saat Bunga Zainal curhatan itu justru digoreng oleh Ria Ricis. Dia malahan justru membuat vlog dengan judul Jangan Lupa Senyum, dan dia membuat live dengan tema itu. Mungkin dia di sini melihat peluang ya kali, kalau dia lagi masa ini lagi memanas, dan akhirnya untuk menarik minat orang dia menggunakan hal itu gitu loh, menggoreng. Padahal kalau dari sisi Bunga Zainal, mereka banyak netizen bilang tuh pansos, tapi dia justru tidak pansos. Justru di sini di kacamataku adalah justru Ria Ricis yang menggunakan momen ini dan dengan dia membuat vlog yang kayak gitu dan membuat live kayak gitu tuh semakin memperbesar masalah ini, hingga akhirnya Bunga Zainal itu merasa tersinggung dan tersenggol, dan akhirnya dia menggunakan cara yang lebih barbar ya, kayak video yang aku state ini. Padahal sebelumnya aku lihat dia nggak pernah bikin sesuatu kayak gitu, cuman beberapa postingan netizen aja dan media yang kayak ngegoreng gitu loh, kayak memperparah. Tapi di sini
aku sedikit nggak setuju dengan tindakannya Ria Ricis. Dia ya, tapi itu sah-sah aja sih, mungkin dia pinter dan melihat ada kesempatan di sini untuk menarik lebih banyak peminat dan membuat pamornya dia lebih tinggi gitu. Kalau dibilang Bunga Zainal pansos sih enggak, karena dia udah lama banget nggak di dunia entertain, dan kalaupun dia mau balik di dunia entertain mungkin udah dari dulu gitu. Ngapain dia baru pansos sekarang gitu loh, ya nggak sih? Karena dia udah punya akun TikTok juga udah dari dulu banget. Dan masalah tawaran Bunga Zainal, Maaf ya Mbak Bunga Zainal yang artis senior itu, saya izin stitch videonya karena banyak banget dari netizen yang mengira yang Mbak omongin itu adalah Mbak Ria Ricis yang ada di bawah saya ini ya. Kalau emang yang Mbak omongin itu adalah Mbak Ria Ricis, menurut saya Mbak Ria Ricis itu nggak banget gitu apa yang diomongin sama Mbak Zainal ini. Karena menurut saya Mbak Ria Ricis ini orangnya baik banget ya. Sama saya aja yang orang biasa, tidak maksudnya saya itu bukan orang yang artis gitu kan, saya orang biasa gitu, saya pekerja biasa. Tapi saya pernah ketemu pernah 2 kali saya ketemu di acara sama Kak Mbak Ria Ricis ini. Dia orangnya baik banget, terus senyum sama saya aja, senyum mau ngobrol gitu kan. Dan menurut saya Mbak Ria Ricis ini orangnya introvert ya, sama kayak saya juga introvert. Jadi orang introvert itu kalau misalnya kita disenyumin nih sama orang yang nggak kita kenal ya, nggak kita kenal atau misalnya samar-samar gitu kan, atau mungkin kitanya lagi buru-buru banget gitu kan, lagi buru-buru banget, jadi dengan tidak sadarnya gitu kalau kita tuh ada yang senyumin kita gitu loh, orang lain itu nggak sadar gitu. Bisa jadi tiba-tiba pas kita lewat terus tiba-tiba yang di depan kita senyum, dikira kita tuh bukan senyum ke kita gitu, jadi mau senyum balik takut nggak enak gitu kan. Jadi lebih baik kalau emang ketemu orang seperti itu Mbak Bunga Zainalnya, jangan dulu dibikin VT deh ya. Kan nggak semua orang di saat kita ketemu itu ngerti gitu, dan nggak semua orang itu pas kita ketemu ngeh atau mungkin kitanya nggak sadar gitu. Jadi menurut saya wajar-wajar aja sih, mungkin banyak aja tadi Mbak Bunga Zainalnya, mohon maaf ya, mungkin terlalu kepedean gitu. Sama kok saya juga kalau misalnya nggak kenal banget gitu, jadi kayak serba salah gitu. Kadang kita mau senyum ke dia tapi dianya takut, apa sih kok senyum-senyum ke gue gitu.